Gadis muda dan cantik ini terpaksa menikah kontrak dengan majikannya di Arab, karena keluarganya membutuhkan uang untuk melunasi utangnya dengan rentenir di desa. Namun, siapa sangka saat malam pertama sebuah pernikahan yang sangat sakral itu justru menjadikan momen yang menyedihkan yang dialami dalam hidupnya. Tak semua bekerja di Arab dan menjadi seorang TKW di Arab itu menyenangkan. Dan hasil yang menjanjikan memang gaji yang didapatkan lebih besar dibanding di negara asal yang banyak dibicarakan banyak orang. Namaku Neni asal Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Aku lahir di keluarga yang sederhana dan bekerja mengais rezeki demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ayahku sudah lama sakit dan tak mampu bekerja lagi. Ibu harus mengurus kami. 4 anak sendirian dan kebutuhan hidup semakin berat. Dan harga kebutuhan kian meningkat yang dengan penghasilan kami yang pasasan-asan pada minggu berikutnya tanteku yang bekerja di Arab datang dan menawari pekerjaan kepadaku. Ia juga memberikan pandangan bahwa di Arab banyak pekerjaan yang mampu aku lakukan dan menghasilkan uang yang tinggi serta dapat bekerja di rumah saudagar kaya raya di Arab. Dan aku berpikir jika aku mendapatkan gaji sebesar itu, aku tentu dapat membantu ekonomi keluarga dan dapat mencukupi sebuah kebutuhanku sendiri. Awalnya aku bingung. Aku pun ragu akan keputusan yang akan aku ambil ini. Karena aku hanya sampai sekolah SMA kelas 2, karena aku tidak melanjutkannya, karena tidak ada biaya pendidikan untuk melanjutkan sekolah waktu itu. Namun aku teringat akan hutang yang terus mengintai keluarga. Aku berusaha memberanikan diri mengambil kesempatan tersebut, dan aku menyetujui tawaran yang diberikan tanteku yang bekerja di Arab. Hari keberangkatan itu penuh air mata. Aku peluk ibu erat-erat, mencium tangan ayah yang terbaring lemah, dan menatap adik-adikku satu persatu. Dalam hati aku janji akan pulang membawa kebahagiaan. Aku ingin mereka hidup lebih baik, tidak seperti aku yang sejak kecil sudah terbiasa menahan lapar dan malu karena tak punya uang. Sesampainya di negeri Arab, suasana begitu asing, panas, gersang, dan semuanya terasa kaku. Namun aku berusaha tenangkan dapat bekerja dengan fokus. Tak lama kemudian, tanteku memperkenalkanku dengan majikannya bernama Tuan Rohman. Dia pria Arab tinggi besar dengan wajah tegas, tapi senyumnya ramah. Aku sedikit gugup karena sebelumnya tidak pernah berkomunikasi dengan orang asing. Kamu namanya Neni, ya? Ucap Tuan Rohman yang bertanya kepadaku. Sontak aku menjawab. Iya, Tuan. Nama saya Neni. Ternyata Tuan Rohman juga pandai berbahasa Indonesia, karena juga mempunyai usaha di Jakarta. Kamu jangan takut. Di sini kamu kerja yang rajin saja. Kalau kamu baik, aku pun baik. Aku mengangguk sopan. Iya, Tuan. Saya akan bekerja sebaik mungkin. Terima kasih sudah menerima saya. Beberapa hari pertama terasa biasa saja. Aku diberi kamar sendiri, makan cukup, dan pekerjaannya juga tidak terlalu berat. Tuan Rasid terlihat sebagai majikan yang baik dan tidak banyak bicara. Aku sempat berpikir mungkin aku beruntung mendapat majikan seperti dia. Namun semuanya mulai berubah perlahan. Tapi pasti Tuan Rohman selalu memperhatikanku, yang membuatku selalu grogi, serta tidak nyaman. Namun aku merasa aneh ketika Tuan Rohman memandangiku. Pandangan dan tatapannya berbeda. Sering kiali terlalu lama saat matanya menyusuriku dari ujung kaki sampai kepala. Dan Tuan Rosid juga kadang suka memanggilku malam hari. Namun anehnya perkataan yang membuatku terkejut. Beliau mengatakan, Neni, kamu berbeda. Wajahmu seperti wanita dari Timur Tengah yang anggun. Tapi kamu betah di sini kan? Ucap Tuan Rohman kepadaku. Sontak aku menjawab. Ya, Tuan. Aku hanya tersenyum malu dan menunduk. Hari demi hari aku merasa seperti berada di ujung tanduk. Aku tidak bisa sembarangan menolak atau melawan. Apalagi keluargaku di kampung sangat bergantung padaku. Mereka tidak tahu seperti apa sesungguhnya kehidupanku di sini. Mereka hanya tahu bahwa aku bekerja dan mengirim uang setiap bulan. Dalam kesepian yang semakin pekat, aku mulai menyadari bahwa niatku untuk bekerja secara halal dan sederhana mulai terancam. Tuan Rohman mulai menampakkan sisi dan perilaku aslinya. Bukan lagi sebagai majikan, tapi sebagai pria yang haus kuasa atas diriku. Dan di tengah tekanan yang terus menumpuk, saat utang di kampung menjerat leher keluargaku,
Saat aku hampir tak punya jalan keluar, aku mulai berpikir untuk menerima satu keputusan yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Aku masih ingat malam itu hujan turun deras membasahi halaman batu yang biasanya gersang. Suara petir bergema seperti menggambarkan hatiku yang sedang kacau. Saat itu aku sedang membersihkan dapur ketika suara langkah kaki berat mendekat. Dan Tuan Rohman berdiri di dekat jendela dan terus memandangiku tanpa berkata sepatah kata. Dan tak lama kemudian ia memanggilku. Neni, kemarilah. Aku langsung gugup. Ada ketakutan yang muncul tanpa alasan jelas. Tapi sebagai pembantu aku tak bisa menolak. Aku melangkah pelan mendekatinya. Menunduk dengan tangan gemetar. Kamu sudah lama di sini? Kerja baik. Tapi kenapa kamu selalu menolak saat aku ingin lebih dekat denganmu? Aku terdiam dan jantungku berdegup kencang. Aku tahu arah pembicaraan ini. Aku tahu bahwa sejak beberapa minggu lalu perlakuannya tak lagi seperti majikan pada pembantu. Tatapan matanya berubah. Cara bicaranya pun mulai mengandung nada kepemilikan. Saya cuma pembantu, Tuan. Saya tidak pantas. Jawabku pelan sambil menunduk dalam. Saya di sini cuma bekerja menjadi pembantu Tuan. Sontak Tun Rohman tertawa dengar ucapanku itu. Kenapa tidak pantas? Kamu aku lihat berbeda dan kamu perempuan desa yang anggun, Neni. Aku mundur pelan, tapi langkahku terhenti ketika ia berkata, kamu tahu aku bisa membuat hidupmu jauh lebih mudah. Kamu tak usah bekerja banting tulang begini. Kamu bisa tinggal di kamar atas, pakai baju bagus, makan enak, asal kamu jadi milikku. Kalimat itu membuat darahku seperti berhenti mengalir. Aku tahu maksudnya. Ia ingin aku menjadi pasangannya. Aku menggigit bibirku, menahan emosi dan ketakutan yang membuncah. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku menangis diam-diam di dalam selimut. Kepalaku dipenuhi wajah ibu dan adik-adikku. Mereka semua menunggu kiriman uang dariku. Tapi bagaimana kalau aku terus dipaksa seperti ini? Aku tak bisa pulang tanpa membawa hasil. Tapi aku juga tak mau kehilangan kehormatan. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku mulai dikurung. Aku tak diizinkan keluar dari rumah kecuali bekerja. Tuan Rohman memandangku dengan penuh nafsu setiap kali kami berpapasan. Ketika aku menolak, dia menjadi kasar. Piring-piring pernah dilempar ke arahku. Bahkan aku sempat ditampar hanya karena tak menjawab panggilannya. Namun saat itu juga sebuah tawaran keluar dari mulutnya. Kalau kamu tidak mau jadi milikku, diam-diam, maka kita nikah saja. Nikah kontrak tidak akan ada yang tahu. Aku bayar mahal. Kamu tentukan saja mahar yang kamu mau. 1 bulan, 2 bulan. Setelah itu kamu bebas. Aku terpaku antara muak dan putus asa. Tapi kalimat terakhirnya yang menyebut mahar mahal itu menyambar pikiranku seperti petir. Dengan uang itu aku bisa melunasi utang keluarga di kampung. Aku bisa bantu ayah berobat dan melunasi hutang keluarga dari rentenir di desa. Namun aku tidak langsung menjawab. Tapi malam-malam setelah itu aku tidak bisa tidur. Aku bertarung dalam pikiranku sendiri. Menikah kontrak berarti mengorbankan banyak hal, termasuk harga diriku. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Aku bukan siapa-siapa di negeri orang. Lari akan lebih berbahaya. Pulang. Aku tidak punya apa-apa. Akhirnya dengan hati yang hancur, aku jawab tawaran itu. Saya mau, Tuan Rohman. Tapi saya ingin mahar 25 juta yang ingin aku kirimkan ke keluargaku di rumah. Tuan Rohman menyetujui sebuah permintaanku bagus. Kamu memang gadis cerdas. Aku akan urus semuanya. Kita nikah secara agama saja. Cukup di rumah. Uangnya akan aku kirim malam ini. Hari itu juga aku diminta mengenakan abaya warna krem kecoklatan. Seorang penghulu dari lingkungan sekitar datang dan menikahkan kami. Tidak ada saksi keluarga. Tidak ada senyum kebahagiaan. Yang ada hanya aku dan air mata yang kutahan sepanjang prosesi itu. Setelah akad selesai, Tuan Rohman berkata, "Sekarang kamu istriku. Malam ini malam pertama kita." Aku hanya bisa menunduk. Tubuhku gemetar. Aku masuk ke kamar yang sebelumnya bukan kamarku. Sebuah kamar luas dengan ranjang besar yang kini terasa seperti tempat eksekusi. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi malam itu.
Tapi aku tahu hidupku tak akan pernah sama lagi. Aku duduk di tepi ranjang. Tangan gemetar memeluk lutut. Di luar angin gurun bertiup pelan. Membawa hawa panas yang anehnya justru membuatku menggigil. Aku merasa asing di kamar mewah itu. Seolah sedang menunggu sesuatu yang tak sanggup kutanggung. Pintu terbuka perlahan. Tun Rohman masuk perlahan dengan jubah tidurnya. Tatapannya menelanjangiku dari ujung kaki sampai kepala. Aku menunduk. Dalam hati aku komat-kamit membaca doa. Berharap malam ini segera berlalu. Kenapa kamu gemetar begitu, Neni? Katanya sambil duduk di sisi ranjang. Bukankah kita sudah sah? Aku hanya mengangguk pelan. Tak berani menatapnya. Aku sudah bayar mahar mahal. Jadi malam ini kamu harus puaskan aku. Tapi bukan dengan cara biasa. Aku ingin sesuatu yang berbeda. Bisiknya. Matanya menyipit. Senyumnya menakutkan. Aku mengangkat kepala dengan rasa takut yang meningkat. Maksud Tuan ia lalu mengambil sesuatu dari laci samping ranjang. Sebuah kotak kecil berwarna hitam. Saat dibuka, isinya membuatku menahan napas. Ada kain penutup mata, tali pengikat, dan barang-barang yang belum pernah kulihat sebelumnya. Mainan katanya untuk istri dan suami. Kita coba ya. Aku langsung berdiri mundur beberapa langkah. Tuan, saya tidak bisa. Dia tertawa pelan. Kamu sekarang istriku Neni. Itu sudah kewajiban kamu sekarang. Aku menggeleng keras. Saya rela nikah kontrak. Tapi saya bukan budak. Saya manusia. Jangan buat aku marah. Neni. Jangan buat aku kasar. Aku sudah sabar. Ia melangkah cepat ke arahku. Tapi aku berlari ke ranjang kamar. Menangis sambil memeluk tubuhku sendiri. Untuk pertama kalinya aku berani menatap matanya langsung. Tuan, kalau memang saya istri, perlakukan saya seperti manusia. Tidak menolak tugas istri. Tapi saya juga punya hati. Jangan paksa saya melakukan hal yang di luar batas. Dia terdiam. Napasnya berat. Lalu dengan wajah kesal, ia melempar kotak itu ke lantai dan keluar dari kamar membanting pintu. Aku terduduk di lantai. Tubuhku masih gemetar. Air mata mengalir deras tanpa bisa kuhentikan. Aku menangis bukan hanya karena takut, tapi karena aku sadar. Uang mahar yang kupikir bisa jadi penyelamat, justru jadi jerat. Aku sudah menjual kebebasanku. Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya duduk menatap jendela ingin rasanya kabur. Tapi kemana? Aku tidak punya siapa-siapa di negeri ini. Bahkan orang-orang Indonesia pun banyak yang tutup mata terhadap nasib seperti kami. Ruang tamu, televisi di rumah majikan menyala. Ada siaran berita dari Indonesia. Salah satu saluran lokal menayangkan liputan tentang kasus TKW yang dinikahkan kontrak dengan majikan Arabnya. Bahkan ada yang masih remaja. Aku tertegun. Seorang reporter menyebutkan banyak tenaga kerja wanita dari Indonesia yang akhirnya menerima tawaran nikah kontrak karena tekanan ekonomi dan perlakuan buruk. Mereka dijanjikan mahar besar, tetapi justru sering berakhir dengan penderitaan. Hatiku langsung terasa berat. Jadi bukan hanya aku, banyak yang bernasib sama. Mungkin lebih buruk. Aku bukan satu-satunya yang menukar kehormatan demi bertahan. Kuhapus air mataku pelan. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi aku mulai sadar. Aku berada di tengah gelombang gelap yang selama ini hanya dibisikkan pelan. Tidak pernah benar-benar diangkat ke permukaan. Dan sekarang aku hidup di dalamnya. Beberapa minggu berlalu sejak malam pertama itu dan keadaan di rumah Tuan Rashid semakin membingungkan dan menakutkan bagiku. Aku selalu berusaha kuat menahan semua tekanan, semua rasa takut dan kecewa. Tapi semakin lama aku merasa seperti terperangkap dalam labirin yang tak berujung. Di kampung, pamanku yang dulu menawarkan aku untuk bekerja ke Arab mulai terlihat khawatir. Aku sering menghindar saat telepon darinya masuk. Aku tidak ingin dia tahu apa yang sebenarnya sedang aku alami. Aku ingin melindungi keluargaku supaya mereka tidak semakin cemas. Neni, bagaimana kabar kamu? Suara tanteku telepon terdengar lembut tapi penuh kekhawatiran. Aku dengar banyak berita tentang TKW yang nikah kontrak di Arab. Hati-hati ya. Nak, jangan sampai kamu ikut-ikutan seperti itu. Aku menelan ludah. Insya Allah,
Tante, aku baik-baik saja di sini. Kerjaanku juga lancar. Ucap tanteku pelan. Kalau ada masalah bilangnya jangan dipendam sendiri. Aku hanya diam. Aku belum siap membuka semuanya. Namun rahasia itu tidak bisa kusembunyikan lama-lama. Suatu hari aku mulai merasa aneh. Mual datang terus-menerus. Aku merasa lelah tanpa sebab. Aku mencoba menutupi semua tanda itu. Tapi tubuhku semakin lemah. Sampai akhirnya aku tidak bisa mengelak lagi. Aku jatuh pingsan di dapur saat sedang memasak. Tuan Rohman langsung membawaku ke dokter. Hasil pemeriksaan membuatku terpanah. Kamu hamil, Ningsih. Aku hanya bisa menangis di ruang dokter. Aku takut. Aku bingung. Aku merasa dunia runtuh. Beberapa hari kemudian, pamanku menelepon lagi. Aku tak kuasa menyembunyikan lagi kabar itu. Ningsih, kamu hamil dengan siapa? Suaranya keras tapi penuh kekhawatiran. Aku menikah kontrak dengan majikanku. Paman, jawabku lirih. Hening sejenak. Kamu harus hati-hati. Ningsih, ini bukan hal yang main-main. Aku akan coba bantu dari sini, kata pamanku dengan nada tegas. Aku terharu tapi juga takut. Bantuan dari pamanku bisa saja menyelamatkan aku. Tapi bagaimana dengan Tuan Rohman sendiri? Aku tidak tahu bagaimana dia akan bereaksi. Malam itu aku termenung lama. Aku sudah bukan lagi gadis yang dulu dengan bebas memilih jalan hidupnya. Sekarang aku terjebak dalam sebuah dunia yang penuh tekanan dan pilihan yang sulit. Berita di Indonesia semakin ramai. Banyak keluarga yang mengkhawatirkan nasib para TKW yang nikah kontrak. Beberapa kasus sudah dipublikasikan. Aku tahu aku harus kuat untuk diriku, untuk keluargaku, dan untuk masa depan anak yang sedang kurawat dalam perut. Aku berjanji pada diri sendiri. Aku tidak akan menyerah. Hari-hariku setelah tahu aku hamil terasa semakin aneh. Setiap pagi aku terbangun dengan perasaan yang bercampur aduk. Di satu sisi aku tahu di dalam tubuhku sedang tumbuh kehidupan. Tapi di sisi lain hatiku justru terasa mati. Kosong. Tuan Rohman bersikap dingin. Setelah tahu aku hamil, reaksinya tidak seperti yang kubayangkan. Tak ada senyum. Tak ada haru. Hanya satu kalimat yang keluar dari mulutnya setelah dokter mengfirmasi kehamilanku. Kalau kamu melahirkan anak lelaki, aku akan pikirkan masa depanmu. Tapi kalau perempuan, kita lihat nanti. Ucap Tuan Rohman kepadaku. Yang sontak membuatku tercengang mendengarkannya. Tak disangka ia mengucapkan kalimat tersebut kepadaku. Menikah kontrak berarti mengorbankan banyak hal, termasuk harga diriku. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Aku bukan siapa-siapa di negeri orang. Lari akan lebih berbahaya. Pulang. Aku tidak punya apa-apa. Akhirnya dengan hati yang hancur, aku jawab tawaran itu. Saya mau, Tuan Rohman. Tapi saya ingin mahar 25 juta yang ingin aku kirimkan ke keluargaku di rumah. Tuan Rohman menyetujui sebuah permintaanku bagus. Kamu memang gadis cerdas. Aku akan urus semuanya. Kita nikah secara agama saja. Cukup di rumah. Uangnya akan aku kirim malam ini. Hari itu juga aku diminta mengenakan abaya warna krem kecoklatan. Seorang penghulu dari lingkungan sekitar datang dan menikahkan kami. Tidak ada saksi keluarga. Tidak ada senyum kebahagiaan. Yang ada hanya aku dan air mata yang kutahan sepanjang prosesi itu. Setelah akad selesai, Tuan Rohman berkata, "Sekarang kamu istriku. Malam ini malam pertama kita." Aku hanya bisa menunduk. Tubuhku gemetar. Aku masuk ke kamar yang sebelumnya bukan kamarku. Sebuah kamar luas dengan ranjang besar yang kini terasa seperti tempat eksekusi. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi malam itu. Tapi aku tahu hidupku tak akan pernah sama lagi. Aku duduk di tepi ranjang. Tangan gemetar memeluk lutut. Di luar angin gurun bertiup pelan. Membawa hawa panas yang anehnya justru membuatku menggigil. Aku merasa asing di kamar mewah itu. Seolah sedang menunggu sesuatu yang tak sanggup kutanggung. Pintu terbuka perlahan. Tun Rohman masuk perlahan dengan jubah tidurnya. Tatapannya menelanjangiku dari ujung kaki sampai kepala. Aku menunduk. Dalam hati aku komat-kamit membaca doa. Berharap malam ini segera berlalu. Kenapa kamu gemetar begitu?
Neni, katanya sambil duduk di sisi ranjang. Bukankah kita sudah sah? Aku hanya mengangguk pelan, tak berani menatapnya. Aku sudah bayar mahar mahal, jadi malam ini kamu harus puaskan aku. Tapi bukan dengan cara biasa. Aku ingin sesuatu yang berbeda. Bisiknya, matanya menyipit, senyumnya menakutkan. Aku mengangkat kepala dengan rasa takut yang meningkat. Maksud Tuan ia lalu mengambil sesuatu dari laci samping ranjang, sebuah kotak kecil berwarna hitam. Saat dibuka, isinya membuatku menahan napas. Ada kain penutup mata, tali pengikat, dan barang-barang yang belum pernah kulihat sebelumnya. Mainan katanya untuk istri dan suami. Kita coba ya. Aku langsung berdiri mundur beberapa langkah. Tuan, saya tidak bisa. Dia tertawa pelan. Kamu sekarang istriku Neni. Itu sudah kewajiban kamu sekarang. Aku menggeleng keras. Saya rela nikah kontrak. Tapi saya bukan budak. Saya manusia. Jangan buat aku marah. Neni, jangan buat aku kasar. Aku sudah sabar. Ia melangkah cepat ke arahku. Tapi aku berlari ke ranjang kamar. Menangis sambil memeluk tubuhku sendiri. Untuk pertama kalinya aku berani menatap matanya langsung. Tuan, kalau memang saya istri, perlakukan saya seperti manusia. Tidak menolak tugas istri. Tapi saya juga punya hati. Jangan paksa saya melakukan hal yang di luar batas. Dia terdiam. Napasnya berat. Lalu dengan wajah kesal, ia melempar kotak itu ke lantai dan keluar dari kamar membanting pintu. Aku terduduk di lantai. Tubuhku masih gemetar. Air mata mengalir deras tanpa bisa kuhentikan. Aku menangis bukan hanya karena takut, tapi karena aku sadar. Uang mahar yang kupikir bisa jadi penyelamat, justru jadi jerat. Aku sudah menjual kebebasanku. Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya duduk menatap jendela ingin rasanya kabur. Tapi kemana? Aku tidak punya siapa-siapa di negeri ini. Bahkan orang-orang Indonesia pun banyak yang tutup mata terhadap nasib seperti kami. Ruang tamu. Televisi di rumah majikan menyala. Ada siaran berita dari Indonesia. Salah satu saluran lokal menayangkan liputan tentang kasus TKW yang dinikahkan kontrak dengan majikan Arabnya. Bahkan ada yang masih remaja. Aku tertegun. Seorang reporter menyebutkan banyak tenaga kerja wanita dari Indonesia yang akhirnya menerima tawaran nikah kontrak karena tekanan ekonomi dan perlakuan buruk. Mereka dijanjikan mahar besar. Tetapi justru sering berakhir dengan penderitaan hatiku langsung terasa berat. Jadi bukan hanya aku. Banyak yang bernasib sama. Mungkin lebih buruk. Aku bukan satu-satunya yang menukar kehormatan demi bertahan. Kuhapus air mataku pelan. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi aku mulai sadar. Aku berada di tengah gelombang gelap yang selama ini hanya dibisikkan pelan. Tidak pernah benar-benar diangkat ke permukaan. Dan sekarang aku hidup di dalamnya. Beberapa minggu berlalu sejak malam pertama itu dan keadaan di rumah Tuan Rashid semakin membingungkan dan menakutkan bagiku. Aku selalu berusaha kuat menahan semua tekanan, semua rasa takut dan kecewa. Tapi semakin lama aku merasa seperti terperangkap dalam labirin yang tak berujung. Di kampung, pamanku yang dulu menawarkan aku untuk bekerja ke Arab mulai terlihat khawatir. Aku sering menghindar saat telepon darinya masuk. Aku tidak ingin dia tahu apa yang sebenarnya sedang aku alami. Aku ingin melindungi keluargaku supaya mereka tidak semakin cemas. Neni, bagaimana kabar kamu? Suara tanteku telepon terdengar lembut tapi penuh kekhawatiran. Aku dengar banyak berita tentang TKW yang nikah kontrak di Arab. Hati-hati ya. Nak, jangan sampai kamu ikut-ikutan seperti itu. Aku menelan ludah. Insya Allah, Tante. Aku baik-baik saja di sini. Kerjaanku juga lancar. Ucap tanteku pelan. Kalau ada masalah bilangnya jangan dipendam sendiri. Aku hanya diam. Aku belum siap membuka semuanya. Namun rahasia itu tidak bisa kusembunyikan lama-lama. Suatu hari aku mulai merasa aneh. Mual datang terus-menerus. Aku merasa lelah tanpa sebab. Aku mencoba menutupi semua tanda itu. Tapi tubuhku semakin lemah. Sampai akhirnya aku tidak bisa mengelak lagi. Aku jatuh pingsan di dapur saat sedang memasak.
Tuan Rohman langsung membawaku ke dokter. Hasil pemeriksaan membuatku terpanah. Kamu hamil, Ningsih. Aku hanya bisa menangis di ruang dokter. Aku takut. Aku bingung. Aku merasa dunia runtuh. Beberapa hari kemudian, pamanku menelepon lagi. Aku tak kuasa menyembunyikan lagi kabar itu. Ningsih, kamu hamil dengan siapa? Suaranya keras tapi penuh kekhawatiran. Aku menikah kontrak dengan majikanku. Paman, jawabku lirih. Hening sejenak. Kamu harus hati-hati. Ningsih, ini bukan hal yang main-main. Aku akan coba bantu dari sini, kata pamanku dengan nada tegas. Aku terharu tapi juga takut. Bantuan dari pamanku bisa saja menyelamatkan aku. Tapi bagaimana dengan Tuan Rohman sendiri? Aku tidak tahu bagaimana dia akan bereaksi. Malam itu aku termenung lama. Aku sudah bukan lagi gadis yang dulu dengan bebas memilih jalan hidupnya. Sekarang aku terjebak dalam sebuah dunia yang penuh tekanan dan pilihan yang sulit. Berita di Indonesia semakin ramai. Banyak keluarga yang mengkhawatirkan nasib para TKW yang nikah kontrak. Beberapa kasus sudah dipublikasikan. Aku tahu aku harus kuat untuk diriku, untuk keluargaku, dan untuk masa depan anak yang sedang kurawat dalam perut. Aku berjanji pada diri sendiri. Aku tidak akan menyerah. Hari-hariku setelah tahu aku hamil terasa semakin aneh. Setiap pagi aku terbangun dengan perasaan yang bercampur aduk. Di satu sisi aku tahu di dalam tubuhku sedang tumbuh kehidupan. Tapi di sisi lain hatiku justru terasa mati. Kosong. Tuan Rohman bersikap dingin. Setelah tahu aku hamil, reaksinya tidak seperti yang kubayangkan. Tak ada senyum. Tak ada haru. Hanya satu kalimat yang keluar dari mulutnya setelah dokter mengfirmasi kehamilanku. Kalau kamu melahirkan anak lelaki, aku akan pikirkan masa depanmu nanti. Tapi kalau perempuan, kita lihat nanti. Aku mematung mendengarnya. Bukan ini yang kubayangkan dari seorang suami. Aku tahu statusku hanyalah istri kontrak. Tapi aku tetap berharap ada sedikit rasa tanggung jawab. Setidaknya bukan sikap seperti itu. Malam itu aku menangis sendirian di kamar. Aku menatap langit-langit sambil memegangi perutku yang masih datar. Maafkan, Ibu. Nak, kamu datang di dunia ini bukan karena cinta. Tapi Ibu janji Ibu akan lindungi kamu sampai napas terakhir. Beberapa minggu kemudian, perutku mulai terasa berbeda. Aku makin sering muntah, badan lemas, dan emosiku naik turun. Tapi aku tetap bekerja seperti biasa. Membersihkan rumah, mencuci, dan memasak untuk keluarga Tuan Rohman. Tidak ada yang tahu bahwa aku sedang hamil kecuali dia dan tanteku. Suatu sore saat aku sedang menyapu halaman, Neni, aku sudah dengar dari orang Pejitki. Sekarang mulai ada pengawasan ketat soal nikah kontrak. Banyak TKW yang dikirim pulang paksa karena dilaporkan oleh sesama TKW. Aku terdiam. Jangan-jangan nanti kamu kena juga. Neni, kalau itu terjadi, kamu bisa dideportasi. Dan anakmu bagaimana nanti? Tante? Aku bingung. Aku gak tahu harus gimana. Tuan Rashid kadang baik, tapi juga bisa berubah kasar. Aku gak tahu dia akan akui anak ini atau tidak. Pamanku menarik napas panjang dari seberang. Aku akan coba bantu. Kita cari jalan pulang yang aman. Tapi kamu harus hati-hati. Jangan sampai salah langkah. Aku mengangguk meski tak bisa dilihat. Malam harinya aku mencoba bicara dengan Tuan Rohman. Aku masuk ruang kerjanya dengan hati-hati. Ia sedang mengetik di depan laptop. Tuan, saya ingin bicara. Dia melirikku sebentar lalu kembali ke layar. Aku sedang sibuk. Tapi ini penting soal anak kita. Ia menghela napas panjang lalu memutar kursinya menghadapku. Apa? Saya ingin tahu setelah anak ini lahir. Apa yang akan terjadi pada saya? Tuan Rohman menyandarkan punggung lalu menjawab datar. Kita lihat saja nanti. Aku belum bisa janji apa-apa. Kamu masih terikat kontrak dan kehamilan ini bukan sesuatu yang kurencanakan. Aku tercekat. Rasanya seperti ditikam kata-kata. Kalau Tuan tidak mau bertanggung jawab, setidaknya izinkan saya pulang ke Indonesia. Saya ingin melahirkan di sana di dekat keluarga. Tuan Rohman menatapku tajam.
Kalau kamu keluar dari negara ini tanpa izinku, kamu bisa kena masalah. Kamu tahu itu, kan? Aku menggertakkan gigi. Dia memegang kendali penuh atas hidupku sekarang. Aku tidak lebih dari seseorang yang dijadikan alat pelampiasan. Bukan istri, bukan manusia. Esok paginya saat aku mencuci baju, salah satu pembantu asal Malaysia yang lebih dulu kerja di rumah itu menghampiriku. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya lembut. Aku hanya tersenyum tipis. "Iya, sebisa mungkin." Dia menatapku penuh simpati. "Aku dengar kamu sudah nikah kontrak dengan Tuan." Hati-hati, dia tidak seperti kelihatannya. Dulu ada juga TKW dari Jawa juga yang setelah dinikahi dia. Tapi sekarang entah kemana keberadaannya sekarang. Jantungku berdegup kencang. Aku terdiam lama. Bulu kuduku meremang. Apakah aku akan mengalami hal yang sama? Hari-hari berikutnya aku mulai menyimpan dokumen pentingku di tempat tersembunyi. Paspor, visa, semua kutaruh dalam kantong kecil di dalam pakaian dalam koperku. Aku tahu sewaktu-waktu aku harus lari. Dan di sela malam-malam penuh kekhawatiran itu, berita dari Indonesia makin ramai membahas pernikahan kontrak. Banyak TKW jadi korban. Beberapa berhasil pulang dan bersaksi, beberapa hilang tanpa kabar. Aku hanya bisa duduk di tepi ranjang, memeluk perutku yang makin membesar. "Anakku, kita harus selamat." Bagaimana caranya? Malam itu, angin gurun terasa lebih dingin dari biasanya. Di balik jendela kamar, aku duduk termenung sambil memandangi langit yang gelap. Di dalam tubuhku, kehidupan kecil itu semakin nyata. Gerakan halus di perutku membuat air mataku menetes sendiri. Aku tahu aku harus pergi. Sudah hampir deminggu aku mengumpulkan keberanian. Aku tahu jika tetap tinggal, nasibku dan anakku bisa jadi seperti mereka yang hilang yang hanya jadi nama di berita. Aku tak mau jadi bagian dari cerita tragis itu. Hari itu, aku sengaja meminta izin keluar rumah untuk belanja bahan dapur. Tuan Rohman sedang keluar kota dan hanya ada 2 pembantu di rumah. Aku tahu ini kesempatanku. Sebelumnya aku sudah mencuri nomor telepon KBRI dari salah satu grup TKW rahasia yang kuikuti diam-diam lewat ponsel lamaku. Aku mengirim pesan singkat. "Nama saya Neni Asalo Cibinong, Jawa Barat. Saya istri kontrak majikan Arab. Sekarang saya hamil dan ingin pulang. Tolong bantu saya." Butuh waktu beberapa jam sebelum ada balasan. Dan saat itu datang, aku langsung lemas membaca isinya. "Segera cari tempat aman. Kami akan koordinasi dengan pihak lokal. Tetap tenang. Jangan kembali ke rumah jika merasa terancam." Jantungku berdetak kencang. Aku tahu ini satu-satunya harapan. Salah satu pembantu asal Malaysia yang sebelumnya sempat mengingatkanku, ternyata diam-diam juga ingin membantuku. Ia memberikanku tempat berlindung semalam di rumah sepupunya yang juga bekerja sebagai art di kompleks sebelah. "Cepat, kamu harus pergi sebelum Tuan Rasid pulang," bisiknya sambil memelukku. Aku mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Dalam satu tas kecil, aku membawa semua dokumen penting, paspor, kontrak kerja, dan surat pemeriksaan kehamilan. Malam itu aku tidur dengan rasa cemas yang tak kunjung redah. Suara mobil lewat, suara pintu terbuka. Semua membuatku panik. Tapi aku tahu aku tak bisa kembali. Keesokan paginya, mobil dari perwakilan KBRI datang menjemput diam-diam. Aku mengenakan kebaya dan nikab yang menutupi wajah ditemani staf perempuan dari tim penyelamat. Sepanjang perjalanan, aku menggenggam perutku dan terus berdoa. Kami tiba di tempat perlindungan milik KBRI. Aman, sepi, tapi hangat. Di sana aku bertemu beberapa TKW lain yang juga sedang menunggu pemulangan. Ada yang lebih parah dariku. Ada juga yang baru saja selamat dari kondisi menyedihkan. "Bersyukur kamu datang lebih awal," kata salah satu staf KBRI. "Kalau kamu terlambat sedikit, mungkin ceritamu tak akan selesai seperti ini." Aku hanya bisa mengangguk. Tak kuasa berkata apa-apa. Proses pemulanganku berjalan cukup cepat karena aku membawa semua dokumen lengkap. Tuan Rohman coba menghubungiku berkali-kali, tapi semua nomor telah kublokir. Bahkan ia sempat mengutus orang mencari ke tempat penampungan. Tapi untungnya aku sudah lebih dulu dipindahkan.
Beberapa hari kemudian, aku diterbangkan kembali ke tanah air. Saat pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, aku tak mampu menahan air mata. Ini pertama kalinya aku menghirup udara bebas sejak berbulan-bulan berada dalam tekanan dan ketakutan. Pamanku menjemputku di bandara bersama ibuku yang langsung memelukku erat. "Neni, anakku, maafkan ibu," katanya sambil menangis. Aku hanya bisa memeluknya. Tangisku pecah. Semua luka, rasa sakit, dan ketakutan akhirnya lepas malam itu. Beberapa minggu kemudian aku melahirkan seorang bayi laki-laki di puskesmas bidan desa kami. Kuberi nama dia Randy. Kukandung anak ini, bukan dari cinta, tapi akan kubesarkan dia dengan kasih sayang yang tak pernah henti. Randy adalah pengingat bahwa dalam gelapnya hidup masih ada cahaya kecil yang bisa menyelamatkan. Hidupku memang tak lagi sama, tapi aku belajar satu hal. Kadang kita harus melewati neraka dulu sebelum akhirnya menemukan arti kebebasan yang sebenarnya dalam hidup sebagai layaknya kehidupan manusia.